momen ibadah gabungan, hari ulang tahun, masuknya Injil oleh para misionaris, tanggal 13 Januari 1939. Hingga hari ini, seluruh umat Kimi Jaya Wijaya 13 Klasis mengadakan ibadah syukuran yang ke-85 tahun di halaman kantor Klasis Munak. Dan di dalam ibadah ini juga dihadiri oleh semua umat Kimi yang berada di Kabupaten Jaya Wijaya, mulai dari anak-anak sampai dewasa beri. Mereka satu hati, satu pikir, berdiri dan bersyukur kepada Tuhan atas Injil ini. Demikian, ikuti terus momen pembacaan sejarah Injil masuknya Kimi di tanah Papua. Injil adalah dibuatan saya. Mari kita sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Tanpa Injil, Bapak Ibu hari ini adik tidak mungkin juga hadir hari ini. Mari kita merenungkan pembacaan sejarah singkat Injil masuk di tanah Papua. Latar belakang gereja Kemah itu, seluruh warga Kimi di tanah Papua wajib mengakui asal-usul gereja Kemah Injil yang telah dibangun di Amerika Serikat oleh Pendeta Albert Benjamin Simpson pada tahun 1879, 145 tahun yang lalu, yang telah tersebar ke seluruh dunia oleh kader-kader sekolah teologi yang dibuka oleh Albert Benjamin Simpson di New York, Amerika Serikat, yang diawali dengan amanat Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun ke atas kamu, akan menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke Indonesia. 1 ayat 8. Dan pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku, lalu baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Untuk mewujudkan amanat Yesus Kristus tersebut di atas, Albert Benjamin Simpson dipilih Allah sebagai pemberita Injil sekaligus pendiri gereja Kemah Injil sedunia. Ia menyelesaikan pendidikan dan pelatihan teologi, lalu ia ditabiskan menjadi pendeta di gereja Presbyterian Amerika Serikat dan sekaligus ditempatkan sebagai gembala sidang di jemaat tersebut. Upaya pemberitaan Injil Kristus dari pioner melalui gereja Kemah Injil sedunia dalam 3 tahapan. 1. Pekabaran Injil di Amerika Serikat pada tahun 1879. Pada awal tahun 1879, Albert Benjamin Simpson dipindahkan ke New York untuk melayani jemaat Presbyterian yang lain. Di situ ia melakukan beberapa pelayanan demi pengembangan misi Allah baik dalam maupun luar negeri. Pertama, ia memberitakan Injil Kristus secara bebas kepada masyarakat setempat. Awalnya ia melakukan penginjilan khusus kepada mereka yang berlatar belakang galangan, peminta-peminta, pemabuk, pelacur, dan pencandu alkohol yang berkeliaran di kota itu, yang sama sekali tidak pernah disentuh oleh pelayanan penginjilan Kristus, karena ia merasa sedih dan terbeban untuk memberitakan Injil kepada mereka secara bebas, dan akhirnya berhasil memenangkan 100 orang. Ketika itu memunculkan kepada badan pengurus jemaat Presbyterian untuk diterima mereka yang baru bertobat itu sebagai anggota jemaat tetap. Namun usulannya ditolak karena orang Kristen baru itu berlatar belakang dari golongan masyarakat yang rendah. Sebab gereja tersebut itu khusus orang kaya, pengusaha, dan pejabat. Albert Benjamin Simpson kecewa dan akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari gereja tersebut dengan membawa keluar 100 orang Kristen yang baru bertobat itu bersama dengan keluarganya, dan selanjutnya ia menjadi pemberita Injil yang bebas. Kedua, ia membangun 2 gedung sederhana yang disebut Kemah. Dalam jangka waktu 8 tahun setelah keluar dari gereja Presbyterian, dia dapat membangun 2 buah gedung sederhana yang disebut Kemah. Kemudian diberi nama The Gospel Tabernacle atau Kemah Injil sebagai rumah ibadah mereka.
ketiga. 10 tahun kemudian, 1897 ia membangun suatu yayasan Missionary Alliance dan Sema, dan pada tahun yang sama juga ia telah membuka sekolah Alkitab di kota Nejorok, sampai sekarang masih menyiapkan utusan-utusan Injil untuk pelayanan di dalam dan di luar negeri. Selain dari itu, ia melakukan banyak hal sehubungan dengan peningkatan penginjilan sedunia yang dipusatkan di kota Nejorok di Amerika. Setelah itu, Albert Benjamin Simpson telah dipanggil Tuhan pada tanggal 29 Oktober 1919. Setelah Albert Benjamin Simpson dipanggil Tuhan, maka selanjutnya kader-kader yang menyiapkan setelah meneruskan misi Allah baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mewujudkan hal ini. Pada bulan Oktober 1926, para pemimpin SEMA mengadakan rapat khusus untuk membahas pengembangan pelayanan penginjilan di daerah-daerah baru. Keputusan disepakati untuk diprioritaskan penginjilan kepada daerah-daerah baru secara bertahap, termasuk di Indonesia sesuai visi dan misi Albert Benjamin Simpson. 2. Pekabaran Injil di Indonesia tahun 1929. Pusat penginjilan dan pendidikan di Makassar. Robert Alexander Yesai menjadi koordinator penginjilan di Indonesia pada tanggal 29 Juni 1929. Rombongan pertama utusan SEMA tiba di Surabaya. Setelah itu, Raja Fry mengadakan kontak dengan orang-orang Tionghoa yang ada di Makassar. Keesokan harinya mereka mendapat kesempatan untuk melayani kebaktian penginjilan karena di Makassar ada gereja Kristen Tionghoa. Ketika itu, ada 6 orang mengangkat tangan untuk didoakan sebagai buah pertama pelayanan misi SEMA di Makassar pada tahun 1952. Pendidikan Sekolah Alkitab Makassar telah dibuka 1 tahun kemudian. Para siswa di Sekolah Alkitab Makassar bersama para SEMA mengabarkan Injil secara kelompok mulai dari tahun 1933 sampai 1938. Daerah-daerah sasaran penginjilan mereka adalah Kalimantan, Sulawesi, Lombok, kemudian di NTT dibuka tahun 1955. Survei pekabaran Injil di Pulau Neguinea tahun 1938. Pada tahun tersebut, Raja Fry berangkat dari Makassar untuk melihat keadaan Pulau Neguinea, pulau yang nomor 2 besarnya di dunia. Pulau ini juga termasuk dalam kawasan visi Albert Benjamin Simpson. Sejak tahun 1887, sebelum keluar, Raja Fry berdoa lebih dahulu agar Tuhan memimpin dan membawa kepada orang yang golongannya. Kemudian dia tiba di Papak dan langsung bertemu dengan Dr. Kator Rasten Belanda yang baru kembali dari pelayanan selama 3 bulan, yang dapat meninjau keadaan pedalaman di Pulau Neguinea dan memberitahukan beberapa hal mengenai suku-suku yang tinggal di dalam kepadanya, antara lain di pedalaman kepadanya antara lain: 1. Mereka sekalipun tidak mendapat pendidikan formal, namun memiliki daya pikir yang tidak kalah dengan suku-suku lain. 2. Mereka memakai alat-alat dari batu yang identik dengan manusia Neolitik zaman prasejarah. Mereka disebut manusia zaman batu. 3. Ada unsur-unsur yang menarik dalam kebudayaan suku-suku di pedalaman ini, namun sayangnya ada juga yang tidak menguntungkan mereka karena kelompok-kelompok etnis cukup banyak di situ. Sering terjadi perang antara suku sehingga banyak orang gugur dalam perang suku itu. Selain dari Dr. Kator, dia ketemu lagi kepada GH Gawansing di Ambung dan berkenalan dengan Raja Fry, dan ia memberikan motivasi kepadanya serta mendukung pemberitaan Injil dari CNMA di Pulau Neguinea untuk mengambil keputusan untuk mengutus pemberita Injil ke Pulau Neguinea. 3. Pekabaran Injil di Pulau Neguinea, Pulau Papua sekarang, 1939. Pada akhir tahun 1938, Raja Fry telah mengutus 2 ambatuan dari Makassar atas nama Pendeta Russell Deibler dan Pendeta Walter Post. Kedua utusan tersebut berangkat dari Makassar menuju ke Papua Neguinea berdasarkan Matius pasal 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Dengan dasar ayat ini, pemberita Injil berharap suku-suku yang ada di Pulau Neguinea yang belum mendengar Injil Allah harus mendengar
Injil Kristus sebelum Yesus datang kedua kalinya. Setelah mereka tiba utara bagian selatan dari Paniai, pendeta Walter Foss kembali ke Makassar karena sepatu jalan kaki hanya satu pasang saja, tetapi pendeta Russell D. Blair terus berjalan kaki selama 18 hari perjalanannya. Akhirnya oleh pertolongan Tuhan, tepat pada tanggal 13 Januari 1939 telah tiba di Wisel Meren, Paniai Enarotali dengan selamat, dan beberapa waktu kemudian menambah tenaga pelayanan utusan SEMA bersama siswa utusan sekolah Alkitab Makassar. Selanjutnya mereka telah mengembangkan penginjilan di pedalaman. Pertama, survei penginjilan di daerah Paniai dan daerah Moni 1939. Pelayanan misi Allah telah dimulai pada tanggal 12 Agustus 1939 oleh utusan SEMA. Selama ini mereka membuka 8 pos penginjilan di Paniai sebelum pecah Perang Dunia Kedua. Pada bulan Oktober 1939, pendeta Russell D. Blair bersama 3 orang Dayak tersebut bergabung dengan sekelompok polisi Belanda untuk berjalan melintasi ke lembah Komadogo, daerah Moni dan Dani dalam rangka survei pekabaran Injil, dan selanjutnya sudah berhenti pelayanan penginjilan karena pada tahun 1943-1944 setelah pecah Perang Dunia Kedua dan pemerintah Jerman menduduki Belanda sehingga daerah jajahan Belanda tidak menentu. Karena kondisi ini pekabaran Injil dari utusan SEMA berhenti sampai tahun 1946. Kedua, Sulasi pekabaran Injil telah dibuka kembali pada tanggal 1 November 1946. Titulasi penginjilan telah dibuka kembali dengan KKR pertama dilaksanakan oleh pendeta Michelson berkhotbah dan guru Injil Pati Piloi menerjemah dengan bahasa daerah. Hasil dari KKR ini ada beberapa orang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan 4 orang bersedia dibaptis. Pada tanggal 27 Mei 1947 Simpson Bunai dibaptis, dan 4 hari kemudian Kotepa Gobai, kepala suku besar, telah dibaptis, dan tanggal 25 Juni Ibu Degamadi, istri Simon Bunai, dan Ibu Bodo Beutadi Gobai telah dibaptis pada tahun yang sama. Pelayanan penginjilan terus meningkat di daerah Sukume dari CMA, dan kader-kader dari sekolah Alkitab bahasa daerah dan bahasa Indonesia telah bergabung dengan misi sama untuk mengembangkan penginjilan di pegunungan dengan pesat, sehingga seluruh penduduk di pegunungan setiap suku diinjili secara bertahap, sehingga sebagian manusia telah dimenangkan bagi Tuhan. Pelayanan penginjilan terus meningkat sampai tahun 1954 sudah tercapai gilirannya untuk orang Dani, Lani, dan Lembah Balin dan sekitarnya. Pekabaran Injil di Lembah Balin. Untuk menyangkau pelayanan penginjilan di Lembah Balin dan sekitarnya harus disponsori oleh orang Kristen Amerika. Karena daerah ini sulit dijangkau tanpa dibantu dengan pesawat. Hal ini ditemukan hasil survei di daerah ini dari utusan SEMA berjalan kaki dari Paniai yang telah bergabung dengan polisi Belanda untuk berjalan melintasi ke Lembah Balin, dan mereka telah sampai di Abema dan melihat keadaan di Lembah Balin lalu kembali sekitar tahun 1952. Karena itu SEMA telah meminta bantuan kepada satu perusahaan di Australia untuk survei di lembah dengan pesawat. Berdasarkan data survei dari perusahaan itu, utusan SEMA mengusulkan pesawat kepada SEMA pusat di Amerika Serikat. Karena itu proses ini akan ada memakan waktu, maka terlambat masuk Injil di lembah ini bukan dengan alasan-alasan lain. Orang Kristen Amerika mendengar bahwa Lembah Balin dapat dijangkau dengan pesawat sehingga mengumpulkan uang untuk membeli pesawat, dan banyak orang menyumbang. Ketiga itu seorang janda namanya Supes di negeri California sudah simpan $800 untuk menyiapkan operasi mata, tetapi ia mendengar mengenai kebutuhan ini. Ia berkata, lebih penting di Lembah Balin melihat terang dunia daripada saya melihat lagi. Lalu ia memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Ketiga itu pilot Albert Lewis, instruktur pilot untuk Angkatan Udara Kanada disiapkan Perang Dunia Kedua. Ia melelahkan diri untuk datang ke Pulau Ligunia di Lembah Balin, dan sebelum ia memilih pesawat amfibi
dan bergabung ke Papua Nugunia, Irian Jaya, dan sekarang Pulau Papua. Dengan demikian cepat pada tanggal 20 April 1954, Injil Allah telah mendarat di Minimo dari utusan CMA, yaitu Sopilot Pendeta Nicholson, Pendeta El Panton, dan satu keluarga penginjilan suku Me, Elisa Gobai, istrinya Ruth Yogi, dan anaknya Dorcas Gobai bersama pilot Albert Lewis mendarat dengan pesawat Gosper mengeser di permukaan air Kalibalim di Minimo dengan selamat oleh perlindungan Tuhan. Keesokan harinya 21 April 1954, Pendeta Miron Bromley Andreas Rumbekwan Sotipuma Gobai tiba di Minimo dengan selamat. Beberapa hari kemudian, 7 pemuda sukarelawan dari jemaat Wamani Paniai tiba di Lembah Balin di Minimo dalam keadaan aman. Ketika itu, posisi rombongan perintis pemberita Injil ini dengan berani bertanggung nyawa untuk masuk di Lembah Balin. Ini demi keselamatan seluruh penduduk yang berdomisili di Lembah Balin serta di seluruh pegunungan ini. Sebab kondisi alam pada saat itu tidak seperti dewasa ini. Karena saat ini menjadi Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua Pegunungan yang kota ramai dan sebuah bandara yang modern, tetapi ketika pesawat penginjilan mendarat di atas Kali Balim di Minimo adalah tempat yang tidak layak menurut pandangan manusia. Tetapi Tuhan telah membuat suatu mukjizat besar, yaitu Kali Balim di Minimo dibuat menjadi lapangan terbang. Menurut pandangan pilot Albert Lewis untuk mendarat pesawatnya, sehingga semua penumpang tiba di tempat tujuan dengan selamat. Setelah itu mereka berada di Minimo 7 bulan. Selama ini mereka melakukan survei ke Pugima 2 kali. Setelah 7 bulan di Minimo, mereka pindah ke Epuba dan tinggal di sana 3 bulan setelah menjelang 1 tahun. Tepat pada tanggal 4 April 1955, pilot Albert Lewis menuju ke Lembah Balim, namun pesawat tidak sampai karena tertabrak di gunung dan mayatnya diambil 7 minggu kemudian. Sebelum pilot Albert Lewis berangkat dari Sentani, dia bersaksi bahwa saya tidak tahu harganya memasuki di Lembah Balim, tetapi saya bersedia membayar harga itu sebesar apapun. Berdirinya gereja Kemah Injil, gereja masih Irian Jaya, kini utusan CMA telah menempati di Pulau Nugunia sejak tanggal 13 Januari tahun 1939, maka itulah penginjilan telah dibuka secara bertahap mulai daerah Mepago, Paniai, dan telah diterjangkau di daerah-daerah lain untuk memenangkan pekabaran Injil di Pulau Papua. Maka CMA telah membuka sekolah Alkitab bahasa daerah maupun bahasa Indonesia dan sekolah PPGI kader-kader dari sekolah-sekolah tersebut. Maka keluarga penginjilan Elisa Gobai telah bergabung dengan utusan SEMA membawa Injil Lembah Balim tahun 1954. Beberapa tahun kemudian kader-kader dari sekolah Alkitab Yayasan JPPGI telah bergabung dengan utusan SEMA untuk berkarya di bidang penginjilan dan di bidang pendidikan di seluruh pelosok tanah Papua dan Papua Barat. Di bawah utusan SEMA selama 23 tahun karena tenaga pelayanan penginjilan, pengembalaan dan pendidikan di Pulau Papua cukup banyak. Misi SEMA telah mengatur struktur organisasi harus disahkan melalui acara resmi konferensi SEMA di Beoga. Pada tanggal 6 April 1962 telah dilaksanakan konferensi misi Kama di Beoga. Melalui konferensi yang dirancang sebelumnya telah disahkan dan diberi nama Kemah Injil Gereja Masei Irian Jaya. Kini dari tahun itu pelayanan gereja dan pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada orang pribumi Papua. Karena kader-kader gereja baik penginjil maupun guru-guru telah siap untuk memprosesi bidang penginjilan dan pendidikan baik di pegunungan tengah maupun di pesisir pantai. Dan mereka menyusun struktur organisasi tetap dan sekaligus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku gereja Kemah Injil Indonesia Sabang sampai Merauke. Itu di kita 91 periode tahun 1975-1977. Setelah itu digantilah dengan pendeta Yosia Tebai 1978 sampai 1986. Pada periode ini tahun 1984
nama Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia Rian Jaya kini diganti Gereja Kemah Injil Indonesia GKI. Sabang sampai Merauke sampai tahun 2006 selama 22 tahun menyebut nama Gereja Kemah Injil Indonesia sedunia. Dengan adanya pemekaran OSUS Papua pada tahun 2021-2022 di tanah Papua, maka dengan dasar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, maka dalam Konferensi Nasional di Bogor, Jawa Barat tahun 2006 telah dibagikan wilayah pelayanan di Indonesia secara resmi dari Sabang sampai Ambon wilayah pelayanan GKI, dari Sorong sampai Merauke wilayah pelayanan Gereja Kimi di tanah Papua mengenai pembagian pelayanan secara resmi dan disahkan melalui Konferensi Nasional Indonesia di Bogor, Jawa Barat, sekaligus menyebut wilayah ganti sinode, daerah ganti klasis. Karena itu melalui konferensi pertama Kinmi di tanah Papua di Nabire, sekaligus perpisahan antara GKI dan Kinmi di tanah Papua. Dalam rangka pengembangan pelayanan Gereja Kemah Injil Kinmi tanah Papua, maka ada pemekaran koordinator-koordinator dan kelas-kelas di tanah Papua. Karena terbukti bahwa tanah Papua telah basis dengan Injil kekuatan Allah. Sebagai bukti dari Pulau Papua ini dimekarkan 93 klasis definitif dalam wilayah pelayanan, 13 koordinator Sorong sampai Merauke di bawah pimpinan satu sinode yang dalamnya telah diperlengkapi dengan departemen-departemen tingkat sinode, biro-biro, komisi-komisi tingkat klasis dan jemaat. Peningkatan pelayanan penginjilan luar biasa setelah Injil Allah masuk di tanah Papua melalui misi Kemah sejak tanggal 13 Januari 1939 sampai tahun 2024. Usia Gereja Kemah Injil Kinmi di tanah Papua 85 tahun. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Dari 13 Januari 1939 sampai 2024, kemudian organisasi berdiri dan dilahirkan dari CMA tanggal 6 April 1962 yang berusia 64 tahun. Inilah bukti fakta pengembangan misi Allah di tanah Papua. Terima kasih, teman-teman sejarah.